Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menikmati pagi hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kita akan kembali ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat menara doa segala bangsa. Bapak Ibu yang ada di media Zoom Prayer Meeting maupun di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa, mari kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita fokus, kita menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Ya, shalom. 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 Ya, senang bisa berjumpa dengan rekan-rekan, ya, dengan Pak Hebron, para staf. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Hari-hari ini kita punya tugas masing-masing, tapi kita terkumpul di Zoom yang ada untuk bagaimana mendengarkan proceeding word, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah lewat hamba Tuhan, termasuk pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran. Saudara perhatikan baik, saya percaya bahwa kerajaan Allah sedang dan terus dinyatakan di bumi di mana kita berada. Nah, kalau kerajaan Allah itu nyata di bumi, saya percaya sorga dan bumi itu tetap terhubung. Di mana saudara berada, itu terhubung dengan sorga. Dan hari-hari kita pasti hari-hari yang excited, hari-hari yang bergairah, hari-hari yang punya power, ya, full, ya, yang luar biasa, sehingga kita melihat hidup kita itu berbeda, saudara. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita melihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat yang ke-13. Tapi tidak mengapa kita baca di dalam ayat pertama sampai 13. Ya, tolong Pak Benyamin bisa dibacakan Matius 13 ayat pertama sampai 13. Silakan Pak Benyamin. Ya, Pak. Matius 13 ayat pertama sampai ayat 13 dan loncat ayat yang ke-16. Ya, silakan. Ya. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Puji Tuhan, amin. Luar biasa. Kebenaran ini, saudara, jelas sekali
terangkan lewat ayat-ayat yang kita sudah baca, seorang penabur. Jadi itu berbicara tentang person, pribadi, saudara dan saya. Saya yakin menara doa sedang menabur sesuatu yang terbaik. Ya, bukan menabur yang dijelaskan tadi oleh firman Tuhan. Ada yang menabur di tengah-tengah semak duri, ya, ada yang di pinggir jalan. Tapi saya percaya bahwa menara doa hamba-hamba Tuhan yang ada semua yang terlibat dalam pelayanan ini sedang menabur di tempat yang jelas, ya. Saudara perhatikan sehingga murid-muridnya bertanya kepada Yesus, ya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Tapi Yesus kepada murid-muridnya, ya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Saya mau katakan kepada saudara, kalau sampai saat ini menara doa masih dengar firman, berarti apa yang Tuhan rancangkan atas hidup, ya, pelayanan ini untuk kita semua, itu pasti tergenapi, saudara. Puji Tuhan. Itu pasti nyata. Amen. Jadi banyak orang menabur, mungkin yang menabur dengan semangat, tetapi saudara harus konsisten. Ya, harus konsisten. Kenapa? Karena ternyata bagi mereka yang menabur itu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Nah, dalam ayat 13 berkata, ada banyak orang punya mata untuk melihat, tapi mereka tidak bisa melihat. Ya, saudara yang disayang Tuhan, terkadang kita melihat bagaimana sementara menabur suatu pergumulan hidup. Kita melihat bagaimana keadaan yang ada, sehingga membuat kita bisa lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita mengurangi bagaimana konsistensi kita di dalam bergerak bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan ke saudara, jangan melihat dengan cara melihat kita apapun yang kita tabur, tapi mari kita melihat cara melihat Tuhan di dalam apapun yang kita tabur, saudara. Saudara berada di kota Jakarta, berada di Sumatera, di Timur, di Papua. Saya mau katakan, jangan melihat cara melihat kita, melihat kota-kota di mana kita sedang menabur, keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi mari, saudara, ya, kita melihat dengan cara Tuhan melihat di mana saudara tinggal, di kota saudara, keadaan apapun. Amen. Cara melihat Tuhan itu harus nyata atas kita. Sehingga saya percaya, saudara, hidup kita ini pasti berbeda. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai terus, ya. Nah, untuk melihat, saudara, saya mau katakan kepada kita saat ini, karena ayat ini sangat jelas sekali. Saya beri tema, ya, have the overcoming life, memiliki kehidupan yang akan datang. Nah, bagaimana memiliki kehidupan yang akan datang, saudara? Ya, sebenarnya versi yang lain yang Tuhan memberikan kepada saya untuk sampaikan, tapi baru-baru tadi pagi berubah, saudara. Tidak apa-apa. Yang penting jelas, memiliki kehidupan yang akan datang. Itu adalah, itu kuncinya cara melihat kita, saudara. Cara melihat kita harus sama, sesuaikan dengan cara Tuhan melihat. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Untuk melihat, ya, dalam menabur, untuk melihat sesuatu, jangan melihat masa lalu kita, ya. Terlalu banyak kita melihat masa lalu sementara menabur, ya. Sehingga apa? Kita stres hari ini, ya. Kegagalan yang lalu tidak perlu dilihat hari ini, saudara, ya. Mungkin saudara lihat hari ini ada banyak janji-janji, janji pimpinan, janji siapapun, janji para koleha, janji teman untuk kita hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Tetapi janji itu tidak nyata, itu yang membuat kita kecewa, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini apapun yang berasal dari orang-orang yang tidak, ya, berjanji, itu tidak sama dengan cara Tuhan berjanji. Hari ini bisa menipu kita, ya. Mungkin diberi harapan dari orang lain, tetapi segala sesuatu menjadi sirna semuanya. Itu yang membuat kita kecewa. Tapi saya mau katakan, mari kita rubah cara melihat kita. Saya mau katakan begini, jangan, sekali lagi, jangan melihat masa lalu saudara, jangan melihat hari ini, tapi kita harus lihat masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Lihat masa depan yang dijanjikan Tuhan. Amen. Saudara harus siap memasuki masa depan. Masa depan itu yang dari Tuhan terbentang luas di hadapan kita. Tuhan sudah menyiapkan masa depan bagi saudara dan saya. Dan lihat itu, saudara, sekali lagi. Lihat itu. Tuhan sudah menyiapkan masa depan, ya, yang luas di hadapan kita. Tapi kita harus melihat itu dengan iman.
Kita harus melihat itu dengan cara apa yang Tuhan katakan. Nah, untuk bagaimana waktu-waktu ke depan, saudara harus tahu, harus akurat kehidupan saudara di hari ini. Ya, hal ini keputusan saudara untuk masuk ke masa depan, untuk mengalami janji masa depan, untuk melihat saudara punya hidup dan saya di masa depan, tergantung keputusan hari ini, saudara. Haleluya. Tergantung saudara melihat hari ini bagaimana keputusan saudara. Ya, saya percaya Tuhan sedang membukakan hal-hal yang luar biasa di masa depan. Hari sebelum firman dikatakan bahwa siapa yang punya karunia melihat atau apa saja yang Tuhan mau nyatakan. Dan ini ada di dalam pelayanan ini, saudara. Saya mau katakan bahwa Tuhan sedang membukakan hal-hal yang besar. Saya merasakan di alam roh. Hari-hari ini sedang terjadi seleksi. Ya, dengar baik. Saya mau pelan-pelan berkata. Ya, saya merasakan di dalam roh saya sedang terjadi seleksi yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan berkata goodbye. Maaf kalau terlalu keras saya sampaikan ini, tapi saya harus melepaskan apa yang Tuhan katakan. Ya, yang tidak sungguh-sungguh, saudara tidak akan melihat apa yang Tuhan janjikan di masa depan. Karena Tuhan tidak mau berurusan lagi dengan orang-orang yang tidak mau berurusan dengan Dia. Puji Tuhan. Saya percaya menara doa bukan tempat orang-orang yang memble, saudara. Ya, menara doa bukan rumah sakit hanya menyembuhkan orang sakit. Ya, tetapi ada hal yang lebih daripada itu, supaya orang-orang yang di mana hamba Tuhan menara doa itu menyatakan kebenaran Tuhan, melepaskan benih itu, terjadi pemulihan. Wow, sebab skop yang ada bukan hanya nasional tapi internasional. Saya percaya bumi akan dipulihkan oleh Tuhan lewat pelayanan menara doa. Tetapi bagaimana cara melihat itu? Ya, jadi saya mau katakan menara doa adalah rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Di mana, saudara? Ya, Tuhan akan nyatakan hal-hal yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita melihat bagaimana masa pandemik. Nah, menurut informasi bahwa bukan lagi pandemik, ya, tapi endemik. Artinya gini, virus yang ada itu sudah menjadi nyata hari-hari bagi manusia yang ada di bumi ini. Ya, rasanya tidak akan hilang lagi. Tetapi saudara yang sentuhan, sebelum era ini terjadi, Tuhan sudah bukakan rahasia itu. Di tahun 2014 sampai 2019 saya sampaikan kemarin, itu namanya Fat Cow. Fat Cow di mana lembu gemuk itu, orang-orang di dalam Tuhan yang akurat dengan Tuhan mengalami berkat-berkat Tuhan, bekerja mendapatkan banyak hal yang dari Tuhan, ya. Sehingga apa, saudara? Berkat-berkat apapun yang kita butuhkan berakselerasi karena kita ada di dalam Tuhan. Tetapi kita lihat, ya, karena kita berakselerasi dengan Tuhan, maka sesuatu juga akan berakselerasi dengan kita. Ya, termasuk kebutuhan kita. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menolong saudara dan saya. Masalah apapun tidak ada yang sulit. Alkitab berkata, lift up your eyes. Ya, mari kita angkat mata kita lebih tinggi. Ya, kita angkat dan lihat bahwa janji Tuhan itu nyata atas kita. Masa yang akan datang itu benar-benar jelas dan mutlak bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan lagi kita merasa kita melayani, bahwa kita merasa Tuhan menyertai kita, tapi pada hakikatnya pernyataan Tuhan tidak ada lagi, saudara. Karena kita tidak akurat dengan kebenaran, kita hidup dengan keadaan-keadaan masa lalu, kita mengembangkan pikiran bagaimana yang menghambat kita. Ya, kita terjebak dengan kegiatan rutinitas yang bersifat euforia yang namanya pelayanan. Tapi saya percaya saat ini, saudara, angkat mata kita, jangan melihat masa lalu, ya, tapi lihat masa depan, saudara. Mungkin keadaan ekonomi sekarang ini dalam proses, saudara yang sayang Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan menyatakan rancangannya yang luar biasa atas kita. Jadi mari sekali lagi, saudara yang sayang Tuhan, kita melihat era sekarang ini dikatakan pemetaan secara rohani, ya, disebutkan oleh seorang hamba Tuhan yang merupakan juga bapak rohani saya. Ternyata dia katakan sekarang ini adalah lembu kurus, ya, era lembu kurus. Tepat sebelumnya dikatakan tahun 2020 masuki 2021 akan terjadi yang namanya lembu kurus, dan itu fakta terjadi.
Makanya firman Tuhan berkata bahwa rahasia itu dibukakan kepada orang-orang ya yang Tuhan berkenan menyatakan bagaimana rahasia itu dibukakan. Dan saya bersyukur, saya percaya, saya merasakan di dalam roh bahwa pelayanan menara doa Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia yang lebih lagi mulai saat ini sampai ke depan, sehingga orang-orang di dalamnya bisa melihat bahwa pelayanan ini sungguh luar biasa. Saya mau katakan begini saudara, Abraham, yang kita lihat Kejadian 17 ayat 4 sampai ke 5, sekali lagi tolong Pak Benyamin, Kejadian 17 ayat 4 dan 5, kita lihat ke sana. Puji Tuhan. Kejadian 17. Ya. Kejadian 17 ayat 4 dan 5, firman Tuhan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada suatu pengertian yang luar biasa tentang pewahyuan kebenaran ini. Dengar, nama daripada seorang pribadi yang namanya Abram itu adalah nama sebelumnya. Ya, yang saya baca dalam terjemahan lain dipakai kata exalted father, ya. Dan ternyata Abram itu exalted father. Kehidupan yang tergantung dengan keadaan. Kalau berkatnya melimpah, dia semangat, ya. Kalau semua kelihatan aman, wow, rasanya dia bangga. Tapi ketika menghadapi situasi yang berbeda, berubah. Ini Abraham, saudara. Ada banyak orang semangat karena berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika nggak ada berkat Tuhan, mulai loyo, saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik, tergantung dengan situasi yang ada. Ini Abraham. Nah, untuk bisa melihat masa depan kehidupan Abraham, maka Tuhan mengganti namanya. Ya, dikatakan di sini jelas sekali. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau akan kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wow, saudara yang sayang Tuhan. Ini berbicara Abraham, bicara tentang masa depannya Abraham waktu itu, saudara. Ya, Abraham artinya the father of many nations, bapak dari segala bangsa. Ya, Abraham hidupnya, kalau Abraham, saudara, kehidupannya itu adalah dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda ketika keadaan berubah, ya, keadaan memungkinkan Abraham, tapi Tuhan tidak mau Abraham hidup seperti itu, ya. Dia harus ganti namanya menjadi Abraham. Artinya Abraham itu bicara tentang hidup masa lalu daripada Abraham, ya. Hidup masa lalu daripada Abraham yang membuat faktor penghambat untuk melihat masa depan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Ya, berarti ketika diganti Abraham, ya, maka Tuhan suruh Abraham melihat masa depannya. Masa depan Abraham itu apa? Ya, masa depan Abraham itu apa? Abraham itu sendiri. Ya, Abraham disuruh melihat masa depan. Saya percaya, saudara, saat ini ada banyak proses kehidupan, ekonomi, ya, keluarga. Dengar baik, ya. Kita harus melihat masa depan kita seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan ganti nama Abraham menjadi Abraham. Dengan kata lain, hidup Abraham tidak tergantung dengan masa keadaan sekarang pada waktu itu. Tapi hidup Abraham tergantung dengan apa kata Tuhan dan yang akan datang di masa depan. Haleluya. Yaitu masa depan Abraham adalah the father of many nations, bapak dari segala bangsa. Dengan kata lain, Tuhan beritahu kepada saudara dan saya, jangan hidup di hari ini. Ya, hari ini bisa mengecewakan saudara yang saudara lihat hari-hari ini. Ya, karena masa depan itu sudah disiapkan Tuhan bagi saudara. Lihat itu, ya, angkat matamu, saudara. Lihat itu, saudara. Saya percaya kalau engkau next level, ya, next level naik secara rohani, kalau engkau berada lebih tinggi daripada keadaan yang ada oleh kebenaran, saya percaya engkau bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Stop melihat masalah yang iblis tawarkan sehingga itu diperbincangkan terus hari lepas hari. Itu yang membuat kita sakit hati, itu yang membuat kita terluka karena orientasi komunikasi kita bukan kebenaran, tapi persoalan terus. Makanya mari untuk melihat masa depan,
kebenaran itu harus menjadi gaya hidup kita hari lepas hari. Saya percaya saudara, Abraham, rencana Tuhan itu luar biasa. Terbukti kan bahwa hari-hari ini ya keturunanmu seperti bintang di langit, saudara. Saudara dan saya termasuk dalam kategori bintang di langit, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang percaya. Itu perkataan sebelumnya kepada Abraham. Ya, Abraham menjadi Abraham harus melihat masa depannya, yaitu Abraham di hari ini, saudara. Saya percaya. Oh, wow. Saudara kalau melihat rancangan Tuhan ke depan, saya percaya apapun tidak bisa menghambat saudara. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa dihambat oleh apapun. We are unstoppable people, saudara. Masalah tidak bisa menghambat kita. Kekurangan tidak bisa menghambat kita. Ya, keadaan tidak bisa menghambat kita. Orang lain tidak bisa menghambat kita. Perkataan orang lain tidak bisa menghambat kita lagi. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu luar biasa di masa depan. Oh, saudara. Haleluya. Jangan lihat keluargamu hari ini, saudara. Jangan lihat keluargamu di hari ini. Engkau bisa kecewa melihat suami, melihat istri, melihat anak-anakmu. Hari-hari ini, saudara, ya, anak-anak dalam perjuangan mungkin mengikuti ujian lewat internet, belum masuk, ya tidak diterima. Saya tidak melihat hal itu, saudara. Anak saya termasuk juara, tapi ketika ikut istilah SP, pokoknya ujian masuk, saya lupa istilahnya, ya ternyata dia masuk STAN belum lolos. Tapi saya tidak melihat bahwa dia tidak lolos. Saya melihat bagaimana rancangan Tuhan di sisi lain, masa depannya luar biasa. Karena ini adalah orang-orang di mana anak-anak kita itu sudah disetting oleh Tuhan. Haleluya. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Sekali lagi saudara yang sangat Tuhan, jangan melihat kekuranganmu hari ini. Jangan melihat keterbatasanmu. Oh, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang besar atas kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, haleluya. Mari kita bersemangat. Saya beritahu kepada saudara, Abraham disuruh melihat masa depannya. Ya, sehingga apa dikatakan Kejadian 15:6, maka percayalah ia, ya, dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, puji Tuhan, Abraham memperhitungkan sebagai kebenaran. Dengar, apa yang Tuhan katakan di masa depan itu kebenaran bagi kita semua. Saya melihat saudara, saya percaya ilmu pengetahuan tidak bisa menanggapi atau melihat bagaimana cara kebenaran ini yang luar biasa yang untuk kita di masa depan. Teori Einstein tidak bisa, ya, tidak akan pernah terjadi secara fisik, ya, karena tidak ada lorong waktu untuk masuk masa depan. Tetapi di alam roh, di dimensi roh, ada yang namanya lorong waktu. Dengan kata lain, di alam roh, saudara bisa melihat masa depan saudara, ya, bisa masuk ke sana dengan iman. Pertanyaannya, ya, saudara punya masa depan dalam Yesus itu ada di mana? Ada di dalam perkataan Tuhan, ada dalam kebenaran. Saudara datang dalam kebenaran itu, percaya saja, ambil masa depan saudara, ya, dan masa depan saudara dibawa hari ini. Saudara, bagaimana supaya kita bisa berdiri kuat, berdiri teguh, saudara? Hari ini yang harusnya kita tidak akan melihat hari ini, tapi melihat masa depan. Bagaimana kita bisa kuat hari ini? Saya mau katakan, mari dengan iman masuk secara dimensi di alam roh, lorong waktu. Ambil masa depan saudara, ambil janji-janji Tuhan, aminkan apa perkataan Tuhan. Seperti Abraham, ya, adalah masa depan daripada Abraham. Janjinya nyata sampai saat ini. Saya percaya Abraham begitu semangat, ya, bahwa Abraham menjadi bapa yang diberkati. Kenapa? Karena dia hidupnya di hari itu pada saat masa depan, ya. Dan saya percaya saudara yang sayang Tuhan, ada banyak yang mengecewakan kita, bukan? Ada banyak yang membuat saudara terluka. Ada banyak membuat kita kecewa. Stop, tinggalkan semua itu dengan cara melihat kita. Tapi cara melihat Tuhan untuk hidup saudara saya, masa depan itu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan lihat kegagalan saudara hari ini. Jangan melihat bagaimana keadaan saudara hari ini. Tapi lihat cara Tuhan merancang hidup saudara di masa akan datang. Milikilah hidup yang akan datang, saudara. Puji Tuhan. Saya percaya, tidak perlu buka mikrofon saudara. Saudara perkatakan, aku akan melihat masa depanku dengan percaya. Aku akan mengambil dan membawa hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya,
Mari itu harus dilakukan. Sudah pada hari ini, ya, aku harus hidup seperti apa kata Tuhan di masa depanku, ya, sehingga hidupku tidak akan pernah ditentukan oleh siapapun lagi. Sekali lagi saya mau katakan, hidup ini tidak bisa ditentukan oleh siapapun, tetapi oleh kebenaran, oleh Tuhan sendiri. Apa yang telah di-approve di surga, rancangan Tuhan di surga untuk masa depan kita. Saya percaya ketika engkau ambil itu untuk hari ini, engkau akan excited, engkau akan bersemangat. Abraham bisa menarik masa depannya. Oh, haleluya. Tuhan katakan bahwa Ishak adalah keturunan, ya. Selanjutnya, ya, dia percaya sekali, dia menarik apa yang Tuhan katakan masa depan, dan itu nyata kepada pribadi yang namanya Ishak, saudara. Keturunannya hari ini, saya katakan kepada saudara, bisa menjadi hari yang luar biasa kalau engkau tarik janji Tuhan untuk kehidupan masa depan dibawa pada hari ini. Puji Tuhan. Hidup saudara di hari ini karena masa depan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi, ya, jangan melihat saldo di bank saudara. Ya, haleluya. Jangan lihat saldo di bank saudara. Hati bisa terpengaruh. Haleluya. Apalagi lewat Zoom hari-hari, Zoom berarti harus ada data, ya, atau wifi atau wifi saudara, ya. Nah, itu semua anggaran, ya. Tapi saudara, kalau melihat itu nggak bisa kita Zoom. Saudara tahu, untuk saya masuk di Zoom ini, tiba-tiba dari luar negeri katakan kepada saya lewat WA, Pak, tolong kirim rekening. Haleluya. Ya, saya melihat sudah Tuhan dengan iman bahwa berkat Tuhan sudah siapkan. Bagaimana tarik di hari ini? Amen. Karena di hari ini kita akan melakukan pekerjaan besar dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan. Jangan terpengaruh dengan keadaan pelayanan. Ya, pelayanan mungkin jumlah jemaat sedikit, keadaan kota kita sepertinya nggak beres, ya, itu membuat kita stres, ya. Kita melihat toko kita sepi, ya, pelanggan mulai meninggalkan kita karena situasi. Saudara, omset mungkin mulai berkurang. Saudara, jangan lihat itu. Haleluya. Ingat, rancangan Tuhan itu luar biasa. Saya yakin, dan saya mau katakan ke saudara, mari kita lihat masa depan kita, ya. Bagaimana merubah hari ini sesuai dengan masa depan, ya. Seharusnya tidak ada alasan dalam kehidupan Kristen kita untuk tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Tetap akurat saudara, ya. Ini apa namanya? Ada banyak alasan untuk kita tidak bisa bergerak dalam pelayanan. Itu alasan yang tidak penting, ya. Itu alasan klasik. Kita bisa melakukan perkara besar dan janji Tuhan itu nyata atas kita. Alkitab berkata dalam Yesaya 64:1 bahwa gunung, ya, bangsa-bangsa domain wilayahnya, ya, gunung Tuhan lebih tinggi dari gunung yang lain. Berarti saudara Tuhan tertarik dengan saudara dan saya. Haleluya. Sehingga Tuhan buat naik lebih lagi. Ketika Tuhan buat naik lagi, kebutuhan semakin besar. Tapi ingat, kebutuhan saudara, ingat apa kata Tuhan. Janji Tuhan, masa depan saudara itu rancangan Tuhan, rancangan damai dan sejahtera. Saudara perhatikan baik-baik. Di bumi ini tidak ada sesuatu yang bisa menarik sesuatu, ya, untuk hal-hal yang surga. Bicara tentang surga. Kenapa dalam Alkitab, dalam Yesaya juga dikatakan bahwa Tuhan, dalam terjemahan lain, Tuhan merobek bumi, membelah surga untuk turun di bumi. Ya, kenapa saudara? Karena dia ingin datang ke gunung dengan kekuatan kepada miliknya. Puji Tuhan, ya. Ke gunung Tuhan. Bicara tentang saudara dan saya. Tuhan tertarik datang di bumi ini, ya. Saudara perhatikan baik-baik, bukan kedatangan kedua kali belum, tapi saya percaya bahwa surga terbuka dan sesuatu yang kita alami di bumi. Saya percaya Tuhan turun atas kita karena kitalah yang menarik surga untuk turun. Di surga itu ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Makanya bersyukur saudara hari-hari. Jangan ada yang mengomel hari-hari firman. Ya begini-begini aja. Apa terobosan? Ya saudara lihat, jangan lihat hari ini. Tapi menarik di hari ini masa depan saudara. Masa depan keluargamu luar biasa. Masa depan ekonominya luar biasa. Masa depan pelayanan kita luar biasa. Jangan lihat apa yang kita lihat secara jasmani. Tapi kita percaya, ya. Kita percaya bahwa perkara besar dapat terjadi. Saudara perhatikan baik-baik, sekali lagi, Tuhan turun dari surga karena saudara menarik perhatian bagi Tuhan. Ya, dengan kalimat ini, Tuhan turun dari surga, ya,
di alam roh dan kita menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ya bisa turun, ada perhatian Tuhan, itu karena saya dan saudara. Tuhan tertarik bagi saudara, bukan yang lain. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, katakan di dalam hati saudara, Tuhan tertarik dengan saya. Haleluya. Ada sukacita, ada surga yang nyata atas saudara. Puji Tuhan. Dengar baik ya. Alkitab berkata, apakah manusia ya dan dia menjumpai iman di bumi, kata firman Tuhan. Saudara ingin mengalami open heaven, mengalami surga terbuka lebih dalam ya. Mari saudara, saya ingin saudara melihat masa depan saudara. Masa depan itu sudah fix dan itu sudah disetting dari surga ya. Apa yang Tuhan firmankan sudah terjadi di surga, belum terjadi di bumi, tergantung kita melihatnya saudara. Puji Tuhan. Makanya saya mau katakan hari-hari ini kita boleh berbicara problem kita, tetapi jangan dominan di hari-hari komunikasi kita bicara problem. Kita bicaralah bagaimana janji Tuhan nyata. Bagaimana sudah menikmati ada kekuatan. Kita akan melangkah dari kekuatan ke kekuatan. Ya, sehingga kita melihat saudara, Abraham diganti namanya karena itu sudah fix di surga. Masa depan daripada Abraham sudah fix. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Dia Alfa dan Omega. Alfa itu huruf awal, ya, dan Omega itu huruf akhir. Artinya dia yang sudah ada, ya. Dia yang sudah ada. Dia ada pada hari ini dan yang akan datang, ya. Arti Alfa Omega sekali lagi, dia yang sudah ada, dia yang akan datang dari surga. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan tahu kehidupan masa lalu kita. Jadi Tuhan tahu hari ini kehidupan kita. Tuhan juga tahu rancangannya apa yang mau diberikan kepada kita pada yang akan datang. Saudara perhatikan baik-baik. Dia nyata. Kadang-kadang kita berkata begini. Kita dengarkan bahwa Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Tuhan nomor 1, baru pelayanan nomor 2, nomor 3 itu adalah bicara tentang pekerjaan, ya, dan lain-lain. Saudara, dengar baik. Alfa dan Omega itu kalau Tuhan tetap Tuhan. Jangan hubungkan dengan nomor 2 pelayanan, nomor 1 Tuhan, nomor 2 rumah tangga, nomor 1 Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan tetap Tuhan. Ya, keadaan kita tetap keadaan kita. Tapi bagaimana saudara perhatikan baik? Dia Alfa dan Omega begini. Kalau 1 itu adalah awal, Alfa, 1000 itu adalah Omega. Berarti dari 1 sampai 1000 Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Saudara dan saya ada di mana? Ada di dalam Alfa dan Omega itu. Amen. Ada di dalam angka-angka itu, saudara. Bagaimana kebutuhan kita? Ada di dalam 1 sampai 1000 itu. Haleluya. Bagaimana keluargamu? Ada dalam 1 sampai 1000 itu. Dan Tuhan berkarya dari awal sampai akhir. Makanya kalau sampai hari ini Tuhan bicara pada kita masa depan, dengar baik. Dia adalah Omega, puji Tuhan. Dia Omega, dia nyata di dalam masa depan kita, puji Tuhan. Saudara, jangan banding-bandingkan ekonomi kita dengan ekonomi orang lain. Jangan berkata begini, oh, berkat Tuhan itu karena uang banyak. Oh, tidak, saudara. Ya, berkat Tuhan, saya mendapatkan berkat Tuhan berarti Tuhan sayang saya. Belum tentu. Dengar baik. Orang dunia itu penghasilannya triliun, saudara. Orang dunia loh. Ya, orang dunia. Makanya pengkhotbah berkata bahwa orang dunia itu ditugaskan Tuhan untuk mengumpul berkat. Kemudian diberikan kepada orang benar. Haleluya. Amin. Baik, ini janji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lihat masa keadaan lembu kurus, ya. Masa pandemik atau istilah endemik yang hari-hari itu menjadi nyata, membuat ekonomi terbatas. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Saya mau katakan kepada saudara, saudara ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Dan rancangan Tuhan itu sudah berlaku terus sampai masa depan saudara. Ya, itu sudah disetting oleh Tuhan. Jadi mari saudara Tuhan. Dari 1 sampai 1000, kalau itu dikatakan awal dan omega, saudara ada di mana? Saudara ada di dalam Dia. Dan 1 sampai 1000 itu, puji Tuhan. Mari tetap bersyukur, saudara. Ya, mari kita bebaskan kehidupan kita. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Alfa dan Omega, apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir, itu sempurna atas kita. Ya, jadi saya mau katakan, ketika saudara hidup sampai pada akhirnya,
itu adalah sempurna di hadapan Tuhan. Ketika engkau terima Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memperhatikan kita. Dan saya percaya Tuhan punya rancangan, dia tidak akan tahan ketika kita tidak mengalaminya. Tapi kenapa belum terjadi? Karena kita banyak melihat hal-hal duniawi. Karena kita melihat banyak hal-hal yang menghambat kita. Karena kita melihat banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat bagaimana masa depan kita. Tapi saya percaya oleh pengertian Roh Kudus, rekan-rekan yang ada di Zoom, Tuhan bawa kebenaran ini kepada kita. Kita akan melihat bagaimana apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan sedang bergerak lebih lagi untuk masa depan kita. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ada bunyi ya. Halo? Halo? Jelas. Ya, masih ya, di Tuhan. Iya, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk masa depan, tidak mungkin meleset, saudara. Oh, haleluya. Karena semua sekali lagi sudah selesai. Ya, ketika Yesus salib dan berkata sudah selesai, kebutuhan anak-anak Tuhan sudah selesai, sudah dirancang Tuhan. Apapun yang saudara butuhkan dalam pelayanan sudah selesai. Tinggal bagaimana kita melihat dan mendapatkannya, saudara. Puji Tuhan. Saya percaya, ya saya percaya ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita di hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagi mereka yang pengusaha, bisnis, ya punya pekerjaan, saya rasa engkau tidak akan gagal kalau engkau melihat masa depanmu. Puji Tuhan. Amin. Yang Tuhan rancangkan dalam pekerjaanmu. Puji Tuhan. Engkau tidak akan kecewa dengan keadaan. Ya, katakan dalam roh saudara, dalam hati saudara, saya punya masa depan. Ya, saya harus bergairah hari ini. Ya, masa depan saya aman dan iblis tidak bisa menjamah masa depan saya. Katakanlah itu, saudara. Mengulangi kalimat saya di hati saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena iblis tidak bisa melihat masa depan saudara yang harusnya, ya, yang harus melihat itu, yang saudara harus lihat dengan iman. Seperti Tuhan tunjukkan kepada saudara. Iblis tidak bisa menghambat masa depan saudara. Oh, puji Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, masa depan kita tidak ada kegagalan. Haleluya. Saudara tidak akan gagal di dalam Tuhan. Pelayanan saudara tidak akan gagal. Walaupun proses saat ini terjadi, ya, masa depan saudara yang dirancang, ya, adalah bukan untuk kita hidup dalam kemiskinan. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ya, saudara perhatikan, masa depan saudara tidak hidup dalam tekanan. Sekali lagi, masa depan saudara dirancang untuk hidup tidak dalam tekanan. Stop mengalami stres, saudara. Stop mengalami kegalauan. Walaupun kita manusia bisa merasakan itu. Tapi saya percaya kalau kau tarik masa depan saudara, hidupi hari ini oleh kebenaran. Oh, mungkin fisik saudara, perasaan saudara nggak enak. Tapi saya percaya roh saudara bergelora. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Ya. Saudara dirancang Tuhan tidak pernah kalah. Haleluya. Dan saya mau katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, coba tolong Pak. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Pak Benyamin sekali lagi. Yeremia 29 ayat 11. Wow, haleluya. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Ya, rancangan Tuhan, dia tahu apa yang ada pada dia untuk kita. Kata Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan. Hari depan, saudara, ini jelas sekali. Hari depan yang penuh harapan. Jadi, jangan bingung lagi. Ya, stop untuk bingung dengan kehidupan saya dan saudara di hari ini. Puji Tuhan, ya. Saya percaya hasil akhir yang Tuhan rancangkan kepada hidup saudara. Rancangan Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Tinggal kita hari ini menariknya dan menjalaninya.
ya mempraktekkan kehidupan yang penuh gairah bersama dengan Tuhan dengan berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya kehidupan rumah tanggaku sudah dan diberkati oleh Tuhan, akan datang, akan sukses. Karena saya percaya ini rancangan Tuhan, damai dan sejahtera, ada sukacita, ya, ada kelegaan, ada ketenangan, sejahtera, nilai-nilai ekonomi, kesejahteraan juga sudah disiapkan Tuhan. Tergantung kita berakselerasi, saudara. Puji Tuhan. Saya mau katakan begini, kenapa kita banyak menghadapi masalah? Sebenarnya karena kita tidak akurat, ya, ketidakakuratan kita dengan Tuhan, dengan kebenaran. Contoh, saudara, dalam suatu perjalanan mobil itu kan harus dipersiapkan alat-alat untuk safety. Contoh, ya, harus bawa pompa, ya, harus bawa alat-alat ketika di perjalanan, ya, harus bawa ban reserve. Nah, perjalanan mobil ini tidak dipersiapkan hal itu. Sehingga apa? Ketika ban kempes di jalan, itu kan masalah. Itu kan problem dalam perjalanan. Padahal kalau sudah dipersiapkan secara akurat sebelumnya, saya percaya kalau ban kempes ada reserve, ada pompa, ada alat-alat untuk menggantikannya. Saya percaya Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita untuk kita melihat masa depan. Ada masalah yang akan datang terjadi. Itu bukan masalah besar bagi kita. Karena kita sudah persiapkan hidup kita. Dapat kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melampaui segala perkara yang menghambat kita. Dan kita tidak bisa dihambat oleh masalah dan keadaan apapun. Dan saya percaya hidup saudara akan tetap sukacita. Haleluya. Saudara yang baik-baik, ya, sudah saatnya kita harus mengerti rancangan masa depan di hari-hari kita. Ya, yang Tuhan katakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi, stop bergantung di hari ini. Ya, di hari ini tarik masa depan kebenaran yang Tuhan katakan. Saya percaya, ya, Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Saya mau katakan, kalau engkau menarik masa depan yang Tuhan janjikan lewat firman Tuhan di hari ini, keuangan saudara tidak ada yang salah. Haleluya. Ya. Amin. Ya. Ekonomi saudara tidak ada yang salah, walaupun mungkin secara manusia ada sesuatu yang terjadi. Ya. Saya percaya kalau engkau melihat masa depan keluargamu, ya, jodoh saudara tidak ada yang salah. Puji Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam rumah tangga, kalau aku tahu begini, kata orang Papua, kalau saya tahu kok begini, saya tidak terima kok, saya tidak kawin dengan kok. Stop sudah. Saudara, ini ungkapan-ungkapan karena mengalami persoalan dalam rumah tangga, toh. Iya. Kalau saya tahu begini, ya, saya cari 02. Saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, rancangan Tuhan tidak ada yang salah dalam rumah tangga saudara. Bahkan anak-anak saudara, mungkin ada hal yang kurang, ada anak yang cacat, itu saya mau katakan tidak ada yang salah. Puji Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, pekerjaan yang kau lakukan hari-hari ini tidak ada yang salah. Kalau pekerjaan itu membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Berkat yang saudara terima hari ini tidak ada yang salah, membuat saudara semakin mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan kepada saudara dari awal sudah tertulis. Dengar baik, dalam Yeremia tadi sudah tertulis. Ya, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu sudah tertulis, bukan? Tetapi dalam istilah lain, bukan sekedar tertulis, tapi sudah diputuskan. Haleluya. Keputusan Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan saudara, ya, untuk masa depan saudara. Puji Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Semua yang Tuhan buat dari awal yang ada sampai yang akan datang, semua itu adalah sesuatu yang maksimal, tidak ada yang kurang. Saya percaya yang kurang itu adalah kita, cara memandang kita yang berbeda. Puji Tuhan. Saya percaya rekan-rekan yang ada di sini diberkati oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan lagi melihat keadaan yang ada. Walaupun kita bisa lihat secara jasmani, tapi ada janji Tuhan dalam hidupmu, masa yang akan datang. Ya, jangan pernah kecewa lagi dengan keadaan di mana kau berada. Mungkin hidup saudara, ya, hari-hari ini ekonomi terbatas, sehingga kita menjadi kontraktor hari-hari kontrak rumah. Haleluya. Setiap tahun kontrak rumah. Puji Tuhan, ya. Iya. Enggak masalah, saudara.
Yang penting kamu menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tidak selamanya engkau kontrak rumah. Ya, saya mengatakan saudara, kenapa saya katakan demikian? Saya juga kontrak rumah, saudara. Ya, karena saya tidak akan lama di Papua. Saya akan kembali nanti pelayanan ke tempat yang lain. Karena saya bergerak dalam pelayanan apostolik, ya, dan saya sudah merasakan itu. Kalau ada berkat, saya invest di Manado atau di tempat lain, saudara. Karena saya tahu, ya, semua sudah diputuskan oleh Tuhan. Jadi walaupun saya kontrak rumah, saya menikmati seperti rumah saya sendiri. Puji Tuhan. Ya, seharusnya bayar 5 juta per bulan, saya hanya bisa, ya, dikasih kesempatan, terserah saja Bapak. Bapak mau bayar 500.000 per bulan, tidak apa-apa. Haleluya. Dekat. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan setelah saya hitung-hitung, ternyata saya hanya bayar 500.000 per bulan. Bayar cukup besar, saudara. Artinya gini, sudah jangan melihat bagaimana situasi begitu besar kebutuhan. Tapi lihat rancangan masa depan itu luar biasa. Dan tarik hari ini, maka kuasa pasti terjadi. Karena saya percaya kuasa kebenaran itu membuat kita melihat dan akan, Alkitab berkata, kita akan tertawa-tawa. Kita akan tersenyum melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan. Jadi jelas, Mazmur 102 sudah tertulis, ya. Tapi kita harus menarik itu sebagai keputusan Tuhan di masa yang di hari ini, sehingga saudara akan melihat, wah, hidup ini luar biasa. Saudara, berapa lama lagi kita hidup? Ingat, kita yang sudah berada di umur yang ada ini, kita bukan berarti panjang umur, walaupun kita setiap ulang tahun berkata panjang umurnya, menyanyi panjang umurnya, padahal kita semakin sebenarnya pendek waktunya untuk hidup. Ya, haleluya saudara. Amin, ya. haleluya. Tapi saya juga diberikan pengertian kepada Tuhan, manusia sebenarnya hidup bukan 60 sampai 80 tahun. Manusia hidup dalam Kejadian dikatakan saudara sampai 120 tahun. 120 tahun kan dikatakan. Yes. Tapi kenapa nih Mazmur berkata bahwa manusia umur 60 sampai 80 tahun kesukaannya adalah penderitaan. Itu doa Musa melihat. Musa melihat keadaan dunia ini, saudara. Keadaan dunia ini begitulah keadaannya. Penderitaan di umur-umur seperti itu. Ya. Ya, kenapa saudara yang Tuhan? Ya, umur semakin pendek, makan aja nggak bisa kontrol, saudara. Ya, saya bersyukur sampai hari ini saya bisa sehat. Ya, makan harus dijaga, apalagi umur saya sudah 53 tahun, saudara. Ya, kalau saya pelayanan penjalan ke Manado, masih muda, Pak. Ada, iya, amin. Ada B1, B2, B3, B4. Makannya bergairah, ya. Tapi saya mulai mengukur bahwa ada hal-hal yang tidak bisa masuk dalam tubuh saya. Karena saya tahu saya mau umur panjang, saudara. Yes. Jangan taruh sampah di dalam mentalitas kita, dalam mentalistis kita, dalam pikiran kita. Itu membuat kita bisa umur pendek. Coba saudara bukan merenungkan firman, tapi merenungkan masalah. 1 bulan langsung kelihatan tua. Haleluya. Gitu ya. Sudah. Iya kan? Itu sudah. Dan jadi saat ini saudara saya mau katakan, sudah saatnya Tuhan mau pulihkan kita semua. Haleluya. Saya sudah mau lihat ini. Amin. Haleluya. Saya sudah mau lihat dengan iman kehidupan keluargaku, rancangan Tuhan penuh harapan. Haleluya. Kata firman Tuhan di hari depan. Jadi mari sebagai teman-teman yang diberkati Tuhan, tetap semangat saudara. Apapun yang Tuhan berikan kepada saudara dalam pekerjaan, pelayanan, tetap semangat. Saya percaya kita menghadapi banyak krisis, tapi pengharapan yang penuh yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan damai sejahtera itu nyata atas kita. Kalau kita berkata sukacita melepaskan benih, sukacita, maka sukacita harus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita berkata Haleluya. damai sejahtera nyata, lewat pelayanan kita menabur benih, maka damai sejahtera itu harus nyata. Kalau kita berkata kuasa Tuhan itu luar biasa, kita harus melihat dan mengalaminya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Ini yang harus menjadi bagian hidup kita, saudara, hari lepas hari. Oh, haleluya. Saya yakin, saya sangat yakin akan ada banyak sesuatu yang dari Tuhan memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita sampai, kalau kita melihat ayat terakhir, Pak, tolong. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Itu Pak Benyamin, tolong Pak. Ya. Filipi 1 ayat 6. Puji Tuhan.
Filipi 1 ayat 6. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin, luar biasa. Saudara perhatikan baik. Kalau saya baca dalam bahasa Inggris pakai kalimat begini. For I am confident of this everything. Artinya aku sangat yakin akan banyak tentang sesuatu, bahwa Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu, sampai dikatakan the day of Christ Jesus, sampai di mana Yesus Kristus di dalam diri kita itu nyata, saudara, secara sempurna. Di sini the day of Christ Jesus bukan bicara tentang kedatangan Yesus. Artinya pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah memulai dalam hidup saudara dan saya, itu akan terus terjadi sampai masa akan datang, saudara, di mana kebenaran bicara tentang harinya Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan nyata terus memancar dalam hidup kita. Wah, haleluya, saudara. Itu luar biasa, jelas sekali toh. Amin. Ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pada hari Kristus Yesus bukan bicara kedatangan Yesus, tapi bagaimana sampai engkau menemukan lebih lagi kemuliaan Tuhan. Dan Kristus nyata dalam hidup saudara. Karena inti kekristenan adalah kita dalam Dia dan Dia dalam kita. Dan kemuliaan itu semakin full. Dan kita akan menjadi sama seperti Kristus, kata firman Tuhan. Dan inilah hari Tuhan atas kita. Pekerjaan terus berlangsung. Pekerjaan yang baik dari Tuhan nyata atas kita. Jadi stop mengeluh, saudara, ya. Stop mengeluh. Puji Tuhan, ya. Stop gundah gulana. Stop bersungut-sungut. Ya. Sorry, saya menyampaikan tergantung saudara meresponnya, saudara. Kalau mau tetap bersungut-sungut, ya itu kan hak saudara. Haleluya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Karena saya sudah melihat, saudara, sudah saatnya kita enjoy dalam melayani Tuhan. Kita enjoy dengan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah katakan. Sekali lagi saya percaya, ketika gereja bicara saudara dan saya bicara tentang sukacita, maka engkau akan mengalami sukacita. Kalau engkau bicara tentang urapan, maka urapan itu nyata atas kita. Puji Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita dan sampai saat ini sedang dilepaskan atas kita semua. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya waktu yang sudah diberikan atas kita, kita adalah orang-orang bukan orang bodoh. Orang bodoh tidak menghargai waktu. Orang pintar adalah menghargai waktu. Tapi kita bukan sekedar orang pintar, tapi firman Tuhan berkata kita adalah orang bijaksana. Orang bijaksana adalah menciptakan waktu. Ya. Dan orang bijaksana orang tahu bahwa Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Dan sesuatu adalah firman. Dan saya mau katakan, kalau saat ini engkau dengar firman, berarti firman itu harus tergenapi. Dan ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya. Demikian Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Rabba Saka Takarala. Tuhan, hamba sudah melepaskan apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami harus memiliki hidup masa depan yang Tuhan janjikan atas kami, ya Bapa. Dan kami percaya, kami yang menabur, kami yang melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan. Kami percaya, kami bisa bergairah karena janji Tuhan yang akan datang bagi kami. Kami tarik di hari ini, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan yang besar, yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik atas kami. Dan kami tidak mau melihat hari ini siapa kami. Walaupun kami sadar hari ini kami dalam proses. Tapi kami tahu kebenaran itu adalah jawaban dalam segala perkara. Injil adalah kekuatan Allah yang membuat kami tetap strong hari lepas hari. Karena kami tahu Tuhan tidak mau kami lemah. Kami berada dalam keadaan terjepit dengan keadaan apapun proses kami. Kami tidak mau, Tuhan kami percaya Engkau tidak mau kami lengah dengan keadaan. Tapi kami harus maju terus bersama dengan Tuhan. Karena kami punya mandat ilahi di bumi ini. Supaya apa yang Tuhan rancangkan di surga nyata di bumi. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Dan kata Tuhan hari ini, persiapkan dan lihatlah masa depan. Lihat masa depan. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan sudah setting dalam kehidupan saudara untuk masa depan. Dan jangan lihat apa yang sedang iblis tawarkan hari-hari ini. Jangan lihat apa yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini yang kita bisa lihat secara jasmani.
Tapi kita melihat dengan iman janji Tuhan, ya dan amin. Iblis tidak bisa menghambat saudara dengan keadaan apapun. Hari ini harusnya saya tidak bisa bicara karena keadaan kemarin saya sakit, tapi saya katakan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi karena saya mau nyatakan kebenaran dari Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya melihat kesembuhan itu. Maka hari ini saya bisa pres, ini karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa buat menara doa yang ada Tuhan. Pakai Pak Hebron, para staf yang ada. Semua yang ada dalam aliansi ini ada dalam anugerah Tuhan. Hamba percaya pelayanan ini bukan pelayanan yang biasa-biasa, tapi pelayanan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga apa yang di surga nyata lewat pelayanan ini. Dan banyak orang dipulihkan. Bangsa Indonesia dipulihkan lewat doa-doa orang benar. Dan hamba-hambamu yang ada dalam menara doa punya hati untuk Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau suruh melihat kami punya pandangan dengan cara melihat Tuhan. Bagaimana rancangan Tuhan yang penuh harapan di masa depan. Kami tidak mau melihat keadaan yang membuat kami terhambat dan luka atau kecewa. Tapi kami mau melihat apa yang Tuhan sudah janjikan. Kami akan melampaui semua proses hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih. Hamba kembalikan pujian, hormat bagi nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. And divide it among yourselves.